Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mada darsunal ana. Darsunal ana al-fiqhu. Darsunal ana al-fiqhu. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan betul-betul mendapatkan ridho dan berbarokah. Allahumma Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita akan saya bacakan absen terlebih dahulu. Ahmad Iqbal Fahru Rozi, Zahra Putri Aulia. Sebelum kita memulai pelajaran baru kita, saya akan bertanya tentang pelajaran-pelajaran yang judul yang terdahulu. Sebutkan macam-macam najis. Yang pertama, ya, najis ringan atau mukhaffafah. najis ringan atau mukhaffafah, betul. Yang kedua, ya, najis sedang atau najis mutawasito. najis sedang atau najis mutawasito. Yang ketiga, Najis berat atau mughaladzah. Berat atau mughaladzah. berat atau najis mughaladzah. Baiklah, anak-anakku yang berbahagia, menginjak pelajaran yang baru setelah bersuci, setelah bersih dari hadas dan najis, maka kita melakukan sholat. Itu sholat yang fardu, sholat yang 5 waktu. Apakah arti daripada sholat itu? Sholat itu adalah doa. Akan tetapi doa yang dilakukan pada waktu sholat itu ada beberapa syarat, ada beberapa rukun, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan harus kita kerjakan. Yang mana dalam pelaksanaan sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan dilanjutkan dengan syarat rukun sholat, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu definisi daripada sholat. Jadi suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan taslim, dengan salam. Untuk lebih mendetailnya, ada beberapa syarat sah sholat, ada juga syarat wajib sholat, ada juga rukun sholat, dan tentunya juga ada pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang bisa membatalkan sholat tadi. Kita awali dengan sholat 5 waktu ini adalah suatu ibadah yang paling istimewa. Kenapa paling istimewa? Karena sholat ini adalah langsung perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, dibawa ke Ars untuk mendapatkan perintah sholat. Dan yang kedua, sholat ini juga merupakan hal yang pertama kali dihisab. Pekerjaan pahala kita, dosa pahala kita
akhirat nanti yang pertama kali dihitung, pertama kali dihisab adalah sholat. Maka kita juga harus mengetahui daripada syarat sahnya sholat. Sholat yang pertama adalah sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang merupakan kewajiban kita. Tetapi dalam sholat fardu ini ada dua. Yang pertama fardu ain yang harus dikerjakan oleh semua umat Islam tanpa terkecuali, tidak ada tawaran. Dan yang kedua adalah fardu kifayah. Kalau di dalam fardu ain ini tidak ada bantahan, harus dikerjakan oleh masing-masing umat Islam. Itu contohnya adalah sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat. Yang sholat fardu itu kalau sudah ada yang mengerjakan salah satu di antara umat Islam, maka yang lain menjadi gugur. Yang lain gugur kewajiban mengerjakannya. Apa itu? Contohnya sholat jenazah. Di sholat jenazah itu kalau sebagian umat Islam sudah mengerjakan untuk sholat jenazah tadi, mensolatkan jenazah tadi, maka yang lainnya menjadi sunnah. Paham di sini? Paham. Ya, baik. Kita lanjutkan syarat sah sholat. Syarat sah sholat kita juga harus paham agar sholat kita betul-betul sempurna. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Ini merupakan sesuatu yang paling utama. Jadi harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan juga tempat. Tempat harus suci, badan kita harus suci, dan pakaian kita juga harus suci. Yang ketiga, menutup aurat. Yang wanita jelas auratnya hanya yang tampak itu muka dan telapak tangan. Kalau yang laki-laki mulai dari pusar tertutup sampai lutut. Itu syarat sahnya. Dan yang terakhir adalah telah masuk waktu sholat. Kalau kamu mengerjakan sholat tapi waktunya belum masuk, itu menjadi tidak sah. Di samping syarat sah juga ada syarat wajib. Syarat wajib sholat yang pertama jelas dia harus beragama Islam. Kalau orang non muslim tidak punya kewajiban. Yang kedua, balik, sudah cukup umur. Yang ketiga, berakal, tidak sakit jiwa. Dan yang keempat sama, harus suci dari hadas dan najis. Maka suci hadas dan najis termasuk syarat sah sholat, juga syarat wajib sholat. Ini harus diingat-ingat. Selanjutnya rukun. Ini paling banyak dan usia. Nah, ini harus betul-betul kita perhatikan. Namanya rukun, kalau kita tinggalkan, itu kita menjadi sholatnya menjadi tidak sah. Karena ini yang paling pokok.
Yang pertama adalah niat. Semua pekerjaan, semua ibadah harus diawali dengan niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Boleh duduk kalau tidak bisa berdiri, dan juga boleh sambil berbaring kalau tidak kuat duduk. Yang ketiga, takbiratul ihram. Banyak berdiri takbiratul ihram. Dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah ini rukun. Jangan sampai kamu sholat tapi tidak membaca Al-Fatihah. Dilanjutkan selesai Al-Fatihah, sunnah yang dikerjakan juga membaca surah. Dilanjutkan dengan rukuk. Dengan rukuk. Setelah rukuk, berdiri kembali. Berdiri setelah rukuk, namanya i'tidal, dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Baru setelah itu sujud. Sujudnya berapa kali? 2 kali. Dan jangan lupa di antara kedua sujud tadi harus duduk. Namanya duduk iftirosh. Nah, baru kalau rakaat pertama berdiri kembali dan itu baca Fatihah, terus rukuk kembali, sujud kembali. Setelah sujud pada rakaat kedua baru melaksanakan duduk tahiyat. Duduk tahiyat. Setelah tahiyat kita aturkan yang terakhir, tahiyat akhir. Selesai tahiyat akhir kita salam. Maka selesai salam, selesailah sholatnya. Akan tetapi urutan ini harus tertib. Urutannya harus tertib. Tidak boleh setelah Fatihah langsung sujud tanpa rukuk. Nah, ini tidak boleh. Bisa dipahami anak-anak tentang syarat sah, syarat wajib, dan juga rukun daripada sholat ini sudah bisa dipahami ya. Semoga kita bisa menjalankan sholat ini dengan istiqomah. Allahumma amin. Ada yang juga harus kita ketahui dan juga harus kita ingatnya. Apa saja yang membatalkan sholat? Apa pekerjaan-pekerjaan apa yang membatalkan sholat? Ada 9 yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara. Berbicara dalam keadaan kita sholat. Ini tidak boleh. Sholat kita akan menjadi batal. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak bergerak. Jadi umpamanya batal. Ini sholat terus baru. Ini juga ada contoh, ada caranya agar tidak banyak bergerak. Tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali yang bukan gerakan daripada sholat. Yang ketiga, membelakangi kiblat. Kita jelas mengetahui kalau kiblat dari Indonesia arahnya ke barat, agak miring. Ini menghadapnya ke selatan. Ini tidak boleh. Kecuali kita tidak tahu arah kiblat sama sekali. Kita ikhtiar sendiri. Selanjutnya adalah makan. Makan atau minum
atau mungkin memakan sisa makanan yang masih ada di dalam mulut. Hati ini. Maka setelah makan sebelum sholat harus umur-umur lagi agar sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut ini menjadi hilang. Juga tertawa terbahak-bahak seperti anak kecil kalau lagi di masjid, tidak boleh. Dan juga berubah niat ini juga membatalkan sholat. Umpamanya ingin sholat maghrib, tapi tahu-tahu kok berubah niatnya menjadi sholat subuh. Nah ini hati-hati. Dan yang paling berat di antara yang membatalkan sholat adalah murtad. Apakah murtad? Keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Maka kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah agar seluruh anak turun kita tetap istiqomah dalam memeluk agama Islam dan menjalankan syariat agama Islam. Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita akhiri ada beberapa pertanyaan yang kami aturkan. Pertanyaannya, dalam sholat fardu ada berapa pembagian di dalam sholat fardu? Ya, silakan. Ada dua, fardu ain. Ada dua. Yang pertama fardu ain. Ya. Yang kedua siapa? Ya, fardu kifayah. Contohnya sholat jenazah. Itu fardu kifayah. Baiklah anak-anak yang berbahagia, selesai sudah pelajaran kita kali ini tentang sholat 5 waktu. Sampaikan sampai di sini dahulu. Maka sebelum kita berpulang, kita berdoa dahulu. Ketua kelas pemimpin dan membaca al-kas dulu. Silakan. Doa mulai. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita bertemu kembali di pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum.